Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia dari Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Ghani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu analisis transaksi. Yang A yaitu transaksi akuntansi dan transaksi non akuntansi. Transaksi adalah aktivitas perusahaan yang menyebabkan perubahan pada harta keuangan perusahaan seperti jual beli atau membayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Administrasi transaksi adalah suatu kegiatan mencatat berbagai perubahan posisi keuangan dari suatu perusahaan secara kronologis dengan metode tertentu. Berikut pengertian transaksi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Azhar Sunanto pada tahun 2013. Beliau mengatakan transaksi adalah peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Mursidi pada tahun 2010, menurut Mursidi, transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis, tidak hanya jual beli, pembayaran, dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan seperti kebakaran, arus, dan juga peristiwa-peristiwa lain yang dapat dinilai sebagai uang. Adapun jenis-jenis transaksi, yang pertama yaitu transaksi akuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap suatu akibat di mana ada pertukaran antara yang dimiliki seperti nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Nilai transaksi akuntansi juga terjadi di mana banyak transaksi akuntansi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu transaksi non akuntansi. Transaksi non akuntansi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Berikutnya yaitu secara umum ada dua jenis transaksi. Yang pertama yaitu transaksi internal. Transaksi internal sendiri adalah transaksi yang terjadi yang hanya melibatkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan saja. Transaksi ini lebih menekankan pada perubahan posisi keuangan yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan itu sendiri. Berikutnya yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis atau bukti yang terjadi dalam bisnis suatu perusahaan. Manfaat bukti transaksi yaitu manfaat dari bukti transaksi yaitu menyediakan bukti transaksi yang telah dilakukan dan menghindari kemungkinan sengketa di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis bukti transaksi, A yaitu bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal yaitu bukti-bukti catatan kejadian yang ada di perusahaan, umumnya dari pimpinan kepada orang yang ditunjuk. Yang B yaitu bukti transaksi eksternal,
yaitu bukti transaksi eksternal, yaitu bukti transaksi yang terjadi dengan pihak dari luar perusahaan. Bukti tersebut dapat berupa seperti kwitansi, faktur, nota koran, cek, biliar giro, rekening koran, bukti memorandum, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Berikutnya yaitu B, jenis-jenis transaksi. Transaksi akuntansi merupakan berikutnya yaitu jenis-jenis transaksi. Transaksi akuntansi merupakan perjanjian antara dua pihak ataupun lebih, di mana transaksi dilakukan dengan cara menjual atau membeli barang ataupun jasa dari pihak lainnya yang sama-sama melakukan transaksi atau kegiatan jual beli. Adapun macam-macam transaksi ini dapat macam-macam transaksi. Yang pertama yaitu transaksi internal. Transaksi internal ini dapat berupa pembayaran gaji pegawai, dapat berupa pembayaran gaji pegawai, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan alat-alat, biaya penyusutan utang piutang, serta pengalokasian beban usaha. B yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal ini dapat berupa transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran hutang piutang, dan transaksi pembelian dan transaksi pembayaran utang piutang. Berikutnya yaitu transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu bukti transaksi pengeluaran uang, yang kedua yaitu bukti transaksi penerimaan uang, yang ketiga yaitu bukti pembelian kredit, yang keempat bukti pembelian tunai, yang kelima bukti penjualan kredit, yang keenam bukti penjualan tunai, dan yang ketujuh bukti transaksi lainnya. C yaitu pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan aset akan diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama atau harta dengan harta. Yang kedua yaitu perubahan aset akan diikuti dengan perubahan kewajiban atau utang atau sebaliknya dengan jumlah yang sama. Yang ketiga yaitu perubahan aset akan diikuti dengan perubahan ekuitas atau modal dalam jumlah yang sama. Yang keempat yaitu perubahan aset akan diikuti dengan perubahan kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal dalam jumlah yang sama. Berikutnya yaitu kemungkinan pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja, harta dan uang, harta dengan modal, utang dengan modal, serta besarnya harta, utang dan modal. Yang kedua yaitu penambahan atau pengurangan aset akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap liabilitas. Yang ketiga yaitu pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.